Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kelas metode mempresentasikan tentang simulasi difusi panas pada plat logam tipis menggunakan metode numerik dan analitik. Mungkin selanjutnya anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fadliansyah dengan NIM 122170021, Willy Suhada dengan NIM 122170101, Mario Agung Halomuan Papahan dengan NIM 122170117, Alif Muaf Iksani dengan NIM 121170010, Michael Jordan Nainggolan dengan NIM 122170015. Selanjutnya ada kerangka presentasi yang telah kami buat. Yang pertama ada penjelasan tentang problem dan model matematik, ada solusi analitik, penjelasan metode numerik, contoh analisis, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, untuk materi yang pertama, penjelasan problem dan model matematik akan dijelaskan oleh kawan saya. Untuk Alif, dipersilahkan. Oke, kalau izin perkenalkan diri, saya di sini saya akan menjelaskan tentang problem dan model matematik. Di mana terdapat deskripsi masalah, yaitu difusi panas merupakan fenomena penting dalam proses komunikasi dengan siswa. Studi ini menganalisis distribusi temperatur pada plat logam tipis akibat perbedaan temperatur di sisi-sisinya. Model ini menggunakan prediksi performa thermal dari model matematik sendiri yang digunakan yaitu dengan persamaan difusi panas satu dimensi dengan rumus dot T besar dan kurung X koma T kecil dibagi besar dan kurung X dibagi dou X kuadrat. Selanjutnya terdapat solusi analitik. Solusi analitik dapat diperoleh dengan metode pemisahan variabel. Untuk kondisi batas tetap atau Dirichlet, yang di sana terdapat solusi umum, yaitu T besar dalam kurung X, T kecil sama dengan T besar L ditambah dalam kurung T besar R dikurang T besar L X per L ditambah sigma infinite N sama dengan 1 BS kurung N PX per L E minus alpha dalam kurung N per L kuadrat dikali E, di mana bagian linear TL plus dalam kurung TR min TL X per L adalah steady state equation dan bagian derivasial Selanjutnya ada penjelasan numerik. Saudara Niken, dipersilakan.
karena secara mikir kita Amerika. Satu TI pangkat tambah X dalam T satu dua TI tambah satu M. Langkah yang pertama, diskriminasi ada yang kedua, langkah T T ada X dan juga T pangkat N adalah X, yang dimana yang kita tahu bisa diartikan delta X adalah jarak antara nodenya dan juga delta T itu adalah interval waktu. Skema stabilitas jika alpha delta X kuadrat itu lebih kecil sama dengan 1/2. Nah, di sini Oke, oleh saya untuk diberi. Oke. Selanjutnya itu ada langkah kedua yang dimana itu tetapan skema numerik, yang dimana menggunakan skema hingga eksplisit, yaitu forward time, center, space. Dengan rumus TI pangkat N plus 1 sama plus itu pada diri kita. Inisialisis kondisi awal, tetapkan nilai T berdasarkan fungsi fx. Misalnya distribusi awal suhu. Selanjutnya kondisi batas. Tetapkan Tn 0 sama dengan TL dan Tn sama dengan Tr untuk semua waktu T pangkat N. Lanjutnya langkah 4, iterasi waktu. Untuk setiap langkah waktu N, 0, 1, 2, dan seterusnya, hitung semua nilai suhu pada waktu dengan hingga N sampai 1. Lalu gunakan formula eksplisit di atas. Selanjutnya langkah kelima, visualisasi dan perbandingan. Plot hasil terhadap solusi analitik. Lalu hitung error atau selisih
pada titik-titik tertentu untuk mengevaluasi keakuratan metodenya. Nah, setelah rangkaian yang tadi dijelaskan oleh kawan-kawan saya, di sini ada contoh analisis hasil perhitungan yang akan disampaikan oleh Fadli. Untuk saudara Fadli, dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktunya. Nah, kali ini saya akan membahas terkait contoh dari hasil perhitungan. Nah, di sini sudah terdapat hasil perhitungannya, yaitu ada perhitungan dari analitik dan numerik. Nah, parameter yang harus kita ketahui dulu yaitu uh, panjang dari si plat ini sendiri itu 1 meter, lalu ada jumlah nodenya itu ada 11, dan jarak antar node atau dx itu 0,1 meter, terus waktu total, total itu 1 second. Nah, langkah waktunya itu ada dt 0,1 second, dan difusivitas alfanya itu ada 0,001 meter kuadrat per second, terus ada koefisien R-nya 0,001. Nah, di sini tuh hasil perhitungan analitik yang dimana hasil perhitungan analitik ini tuh menyajikan hasil simulasi yang dihitung secara matematis menggunakan solusi analitik persamaan divisi panas. Nah, solusi ini tuh menggunakan Dirichlet Fourier dengan beberapa suku. Nah, biasanya itu 5. Nah, itu dia menunjukkan apa sih dari hasil perhitungan itu? Bisa kita lihat di sini. Nah, distribusi suhu atau pendekatan numerik hanya menggunakan matematika murni. Terus memberikan dasar untuk mengukur keakuratan hasil numerik. Lalu dia menunjukkan perilaku fisik ideal dari penyebaran panas yang kemudian dibandingkan dengan solusi numerik. Nah, di sini juga terdapat hasil perhitungan numerik. Nah, hasil perhitungan numerik ini tuh distribusi suhu panjang hasil simulasinya itu distribusi suhu panjang plat logam pada berbagai waktu. Nah, menggunakan metode numerik dan menggunakan metode numerik eksplisit. Metode ini menyelesaikan persamaan difusi panas atau dimensi secara bertahap dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi awal dan batas. Nah, di sini tuh hasilnya tuh dia menunjukkan bagaimana panas menyebar dari titik tengah ke ujung seiring waktu. Dan distribusi suhu awalnya itu panas itu di tengah 100 derajat Celcius lalu merambat keluar karena difusi. Nah, kita bisa melihat proses pendinginan alami plat dan penyebaran panas yang semakin merata. Nah, solusi ini cocok digunakan saat solusi eksak sulit dihitung dan simulasi sistem besar. Oke, next. Lalu di sini ada contoh analisis grafik analitik dan numerik. Dan di sini tuh ada terdapat 2 grafik, yaitu dari perhitungan analisis dan numerik, analitik dan numerik. Nah, di sini grafik dari numerik dulu. Grafik numerik itu menunjukkan profil suhu sepanjang plat logam tipis berdasarkan hasil simulasi menggunakan pendekatan numerik, seperti metode beda hingga, sumbu horizontal, menggambarkan posisi diskrit pada plat. Posisi sementara sumbu vertikal menunjukkan suhu dalam derajat Celcius. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa suhu di bagian tengah plat, itu dia hampir konstan. Sementara di kedua yang ujung plat terdapat penurunan suhu yang tajam. Nah, bisa dilihat, pola itu mencerminkan kondisi batas suhu tetap di kedua ujung plat dan penyebaran panas yang stabil di bagian tengah. Nah, profil suhu yang kotak atau bertingkat ini merupakan ciri khas hasil perhitungan numerik yang menggunakan pembagian wilayah menjadi titik-titik diskrit. Meskipun tidak selalu hasil analitik, metode numerik sangat berguna dan untuk menyelesaikan kasus di mana solusi eksak sulit diperoleh. Grafik analitik menggambarkan distribusi suhu di sepanjang plat berdasarkan penyelesaian eksak, persamaan difusi panas posisi plat ditunjukkan dalam bentuk pecahan dari panjang total plat X sama dengan 0,0 sampai dengan X sama dengan 1,0. Sedangkan sumbu vertikal menunjukkan nilai suhu profil. Nah, profil suhu menunjukkan peningkatan yang gradual dari ujung kiri hingga mencapai puncak di sekitar posisi X sama dengan 0,8. Kemudian menurun tajam menuju ujung kanan 4. Grafik ini dihasilkan dari solusi matematis terhadap persamaan diferensial parsial yang menggambarkan fenomena kondisi panas. Dengan mempertimbangkan kondisi batas dan waktu tertentu, metode analitik memberikan hasil yang halus, akurat, cocok digunakan validasi dari hasil metode numerik, terutama dalam kasus sederhana dan ideal.
dan diberikan data perhitungan dan juga contoh dari analitik dan numerik. Untuk saudara Mike, dipersilahkan. Oke, mungkin sebelumnya minta maaf tadi ada kendala jaringan. Untuk kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil simulasi dan perbandingan antara metode numerik dan analitik pada difusi panas di plat logam tipis, dapat kita kedua metode menghasilkan profil suhu yang konsisten dan menunjukkan tren yang serupa, yaitu suhu tertinggi berada di tengah plat dan menurun tajam di kedua ujungnya akibat kondisi batas suhu tetap. Hasil estimasi suhu yang mendekati hasil analitik juga. Kangen cewek lu 9. dengan tingkat kesalahan kecil kurang dari 0,0 nonton film-film kata andal metode numerik memiliki kemudahan sama untuk geometri kompleks atau kondisi batas yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Sementara itu metode analitik tetap menjadi acuan utama karena memberikan solusi eksak dalam kasus ideal. Dengan demikian, kombinasi kedua metode ini sangat bermanfaat dalam studi konduksi panas, baik untuk validasi model maupun analisis teknik. Oke, karena sudah dari rangkaian yang telah kami buat, kami sampaikan kepada teman-teman yang menonton. Mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya pamit undur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.